Parah bro, gue bingung mau kemana. Hello everyone, RC Plane Builders and Pilots. It's me again, Julius. In this episode, we're going to maiden our ATR-72. Di episode kita ini, kita akan menerbangkan pesawat kita ini. Tapi sebelumnya, kita simak dulu beberapa tahap yang harus kita lakukan sebelum penerbangan ini, yaitu membuat pintu baterai, tempat baterai, kabel-kabel, dan push rod untuk control surfaces. Oke, langsung aja. Jiplak pintu tempat baterai sesuai plan dengan bolpen 5 cm dari sambungan bagian hidung. Pastikan posisinya di tengah. Lalu potong pintu dengan cutter yang tajam pelan-pelan saja, dengan gerakan cutter seperti menggergaji. Tandai posisi depan di bagian bawah pintu baterai tadi. Lapisi pinggir-pinggir tepi pintu baterai dengan lakban kertas, agar cover kertasnya tidak mudah terkelupas, karena pintu akan sering kita buka tutup. Lakukan juga pada lubang di fuselage tempat pintu tadi terpotong. Kita akan membuat kunci pintu baterai. Pertama, kita bentuk kawat seperti bentuk L dengan ukuran 4 cm dan 1,5 cm. Buat selongsong kertas dari gulungan kertas HVS. Tandai lokasi selongsong dan kunci seperti di video, dan lubangi di tanda tadi. Gunakan karet gelang sebagai pegas. Tempelkan ujung karet di ujung siku dengan lem CA dan benang jahit. Tempel karet di bagian samping kawat agar tidak menghalangi gerak kunci. Tarik karet gelang lalu tempel ke bagian selongsong kertas. Tempel kunci di bagian dalam pintu baterai dengan lem panas. Buat pengait untuk pintu baterai dengan menggunakan potongan stik es krim. Tes pasang pintu baterai. Pasang ganjal di sudut lubang baterai agar mencegah pintu bisa masuk ke dalam lubang. Cat pintu baterai dengan cat putih agar lakban kertasnya menyatu warnanya. Jiplak pintu lagi di atas punuk pesawat sesuai plan. Kemudian potong pintu untuk memasang kabel-kabel dan memasang karet untuk pengunci sayap. Karena lubang kabel di samping punuk pesawat kurang besar, maka saya perlu memperbesar lubang dan mengenai spar di dalam punuk pesawat. Buang saja sparnya agar tidak menghalangi pemasangan kabel-kabel. Sama seperti pintu baterai, lapisi tepi-tepi pintu kabel dengan lakban kertas. Kemudian pasang juga kunci dan pengait dari stik es krim seperti pintu baterai. Pasang ganjal di sudut-sudut lubang di fuselage dengan potongan stik es krim. Saya tempel kertas karton selebar 4 cm
di ujung belakang sayap seperti di video. Ini gunanya agar celah di antara flap dan sayap saat flap turun tidak terlihat. Di pesawat aslinya hal ini tidak ada. Ini hanya akal-akalan saya aja agar lubang ketika flap turun tertutupi. Flap aslinya lebih lebar dan masuk ke bagian bawah belakang sayap. Jadi ketika flap turun, tidak ada celah di antara flap dan sayap. Panaskan cutter untuk melepas tutup belakang bagian ekor. Tarik keluar kabel servo, elevator, dan rudder. Sambung kabel-kabel servo dengan menyolder kabel tambahan agar panjangnya bisa sampai ke hidung pesawat. Tarik kabel servo elevator dan rudder tadi ke dalam bagian hidung pesawat dengan menggunakan tongkat panjang. Saya menggunakan batang fiber yang panjang. Kita memerlukan 3 buah kabel Y untuk servo-servo dan 1 buah kabel Y untuk power baterai. Semua kabel Y ini dimasukkan ke dalam sampai ke bagian hidung pesawat. Kabel Y diperlukan untuk menyambung kabel-kabel servo dari kedua sayap, juga untuk menyatukan kedua aileron menjadi satu channel saja, lalu juga untuk menyatukan flap dan ESC. Kabel power untuk ESC juga disatukan dengan kabel Y untuk power ke baterai. Gambar diagram kabel ini bisa dilihat di link plans part 4 ini di paper-replica.com. Gunakan control horn plastik yang bisa dibeli di toko hobi aeromodeling, atau buat sendiri pakai karton tebal, kayu, triplek atau plastik bekas kartu SIM card atau ID card. Pasang control horn di flap dan aileron. Pastikan lapisan kertasnya dikelupas dulu sebelum menempelkan horn dengan lem panas. Sekalian pasang decal. Tempel servo elevator di bagian bawah horizontal stabilizer seperti di video. Lepas dulu bagian kertasnya sebelum ditempel. Saya di sini menempel di bagian belakang. Yang benar adalah di bagian depan karena saya akhirnya harus mencopot lagi servonya dan memindahnya ke depan. Buat penghubung kedua elevator agar bisa bergerak bersamaan, saya menggunakan kawat jari-jari sepeda yang paling kecil. Amplas dan lilitkan benang jahit dan tetesi dengan lem CA di kedua kakinya. Tempel kawat ke potongan stik es krim dengan lem CA. Tempelkan penghubung ke kedua elevator. Pasang control horn untuk elevator. Terakhir, pasang control horn untuk rudder. Pasang push rod untuk rudder. Lalu push rod untuk elevator. Kita akan memasang push rod untuk aileron. Terakhir, pasang push rod untuk flap. Tes gerak aileron dan flap. Tandai posisi CG 6 cm dari leading edge atau tepi depan sayap. Di video saya salah memberikan CG,
yaitu jauh ke belakang, seharusnya hanya 6 cm dari depan. Pasang tutup landing gear utama sebagai detail aksesoris. Pasang juga tutup roda depan. Lumuri bagian tutup ekor dengan lem kayu agar dapat dicat. Cat dengan warna abu-abu. Kita akan membuat tempat baterai. Potong velcro yang kasar sesuai ukuran, lalu tempel di dasar tempat baterai. Pasang dinding penjepit baterai dengan polyfoam 10 mm atau styrofoam. Amplas tepi-tepinya agar bisa pas menempel dengan dinding tabung bagian bawah fuselage. Kemudian tempel battery tray ke dalam fuselage. Berikan stick es krim melintang tutup baterai agar dapat mempertahankan bentuk lengkungnya. Taxi test. Maiden Flight Day. Perjalanan menuju lokasi terbang, kira-kira 11 km. Setelah semua kabel servo dan power terpasang, kunci sayap dengan menggunakan karet. Timbang CG-nya. Di sini CG pesawat masih salah, seharusnya 6 cm dari leading edge, bukan 9 cm. Siap, Maiden. Enggak. Weh, mau dilanjut nih? Udah. Hari itu hari Sabtu. Pesawat gagal maiden karena putaran motor kanan lebih lambat dari sebelah kiri, sehingga pesawat muntir ke kanan terus. Coba lagi besok. Coba lagi hari Senin pagi. Hari sebelumnya, kedua IAC sudah diganti dengan yang baru. Ternyata IAC yang lama ada yang palsu sehingga tenaganya berbeda. Setelah diganti, baru putaran motor keduanya sudah seimbang. Saya masih pakai CG yang salah, 9 cm. Yang benar adalah 6 cm dari LE. Saya sedang melakukan pre-flight check, memeriksa apakah gerakan control surfaces sudah benar arahnya. Maiden flight.
Waduh. Waduh. Shit. Ternyata sangat tail heavy. CG-nya salah. Pesawat sampai berdiri dengan hidung ke atas. Saya di sini berjuang keras untuk tidak panik dan mencoba menyelamatkan pesawatnya dari crash. Full throttle dan mengarahkan hidungnya ke bawah karena terus-menerus stall. Dan akhirnya pesawat bisa landing dengan selamat. Setelah CG dikoreksi menjadi 6 cm, pesawat bisa terbang dengan baik. Waduh. Shit. Angin. Kena angin. Take off dengan flap. Kawat push rod untuk mengemudi roda lepas sehingga roda depan menjadi bengkok. Iya. Gile. Parah lu. Gue bingung mau kemana. Yuk. Wih, keren.
Mantap. Take-off-nya kurang bagus ya? Nah, begitu terbangnya, saya suka, mantap terbangnya. Dari take off dan landing mulus. Dari 9 kali take off landing, kalau nggak salah hitung, saya 2 kali hard landing, tapi lainnya mulus. Tadi hard landing karena penyesuaian, setelan gasnya saya belum pas untuk pas landing. Waktu take off pakai flap, mantap banget, oke banget. Dia stabil gitu, terus pendek, jarak take off-nya pendek. Cuman pas landing itu dia rada ngerem banget, jadi flapnya setelannya harus lebih di-upin sedikit. Saya sempat mau landing pakai flap, cuman karena terlalu lambat saya ngeri, saya takut stall. Saya board, saya go around lagi, flapnya saya naikin, lalu saya landing biasa itu udah mulus. Jadi tanpa flap pun landingnya udah mulus banget. Semua penerbangan saya memakai satu baterai, yaitu 3S 2200 dan Lion 3000 Yamaha. Hanya sekali saya pakai nyoba yang 3S 4500, ternyata kuat juga dia. Itu malah lebih oke terbangnya karena baterainya masih bagus yang ini dibanding yang ini. Jadi dia bisa pakai satu baterai aja, 3-4 menit lah terbangnya, atau yang ini bisa 6 menit. Oke, sekarang kekurangannya ya. Kekurangannya itu pertama adalah sayap. Jadi saya salah masang selongsongnya sebelah sini. Jadi leading edge ini lebih tinggi daripada ini. Jadi dia rada melintir. Pesawatnya cenderung ke kanan terus. Saya harus trim kiri pol baru bisa. Tapi bisa terbang. Jadi hati-hati kalian waktu ngerakit ini jangan sampai beda ya, sudut ini dan sudut ini harus benar sejajar, depan dan belakang ya. Soalnya nanti melintir. Kalau dia sedikit masih bisa ditrim, tapi kalau udah gede susah, berbahaya buat terbang. Lalu yang kedua itu landing gear. Landing gearnya saya masih belum dapat ininya, konstruksi yang kuat ya. Kalau buat pesawat berat begini, dia selalu kalau setiap landing selalu belok gitu. Penyebabnya pertama karena konstruksinya yang masih kurang kuat, sama asnya roda itu agak longgar tuh. Jadi begitu di landing dia belok-belok sendiri, memaksa dia untuk melintir ininya. Tapi setelah habis landing bisa dilurusin lagi sih untuk take off. Tapi habis landing biasanya bengkok lagi. Ya gitu aja sih. Sekarang kita ngomongin ini nih, proyek selanjutnya. Habis ini apa? Rencana saya sudah jauh hari saya sudah mempersiapkan akan membuat kakaknya Phantom, yaitu F8 Crusader. Cuman sepertinya bakal beberapa part. Maka sekarang saya pengen bikin satu model yang selesai seminggu. Jadi saya maunya setiap proyek besar seperti ITR ini diselingi satu proyek yang selesai seminggu yang simple. Habis itu proyek besar lagi. Proyek yang kecil ini, habis ini kita akan membuat Cessna 172. Habis Cessna 172, proyek besar selanjutnya. Oke, see you in next episode.